Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, banyak berita yang menarik ya soal One Piece, tapi kita mau bahas dulu soal relasi kuasa, soal abolisi dan amnesti ini. Itu menarik ya, tapi saya ingin memberikan highlight beberapa berita yang nanti besok nanti kita bahas ya, seperti misalnya berita soal Gibran tiba di rumah Prabowo pakai kemeja berlogo bendera One Piece yang katanya itu hoax. Nanti kita lihat ya. Heboh bendera One Piece disebut upaya pecah belah bangsa, netizen posting foto Gibran pakai pin One Piece. Ini ketuanya Pak, apa bener apa enggak ya? Kemudian dosen hukum pengibar bendera One Piece tak bisa dipidana. Menko Polhukam peringatkan tegas masyarakat yang nekat kibarkan bendera One Piece bisa dijebloskan ke penjara. Tapi pakar hukum bilang dosen hukum pengibar bendera One Piece tak bisa dipidana. Gimana ya? Konstitusi bilang itu aspirasi bro, kecuali itu simbol-simbol yang dilarang ya, atau misalnya disandingkan dengan merah putih, itu enggak tidak apa istilahnya ya, tidak sopan, tidak etis. Tapi kalau standing alone itu kan nggak ada bedanya dengan kita mengibarkan bendera PSSI, bendera apapun. Cuman masalahnya memang ini lambangnya tengkorak. Cuma ya sepanjang dia tidak ada aturan yang melarang bahwa simbol ini adalah dari organisasi terlarang dan lain sebagainya, ya nggak bisa dilarang ya. Oke. Tetapi sobat sekalian, bukan itu yang ingin saya bahas ya. Yang ingin saya bahas adalah permainan catur di antara empat tokoh ini. Abolisi, Tom Lembong, kemudian Hasto ya, amnesti Hasto, dikaitkan dengan konstelasi politik. Jadi saudara sekalian, politik kita itu dipenuhi empat unsur ini saja. Unsur Prabowo, unsur Anies, unsur Megawati, dan unsur Jokowi. Ya. Unsur Prabowo, unsur yang berkuasa. Unsur Megawati, unsur yang oposisi. Unsur Anies juga unsur oposisi. Unsur Jokowi, unsur yang tidak berkuasa lagi tapi berusaha gandol kekuasaan. Nah, masing-masing memiliki hubungannya sendiri yang complicated, tidak linier. Megawati sama Prabowo ya, BBS, baik-baik saja secara hubungan personal. Megawati dengan Anies tidak pernah mau bertemu Megawati, terutama ketika Megawati menolak bertemu dalam hal pencalonan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI. Tapi Anies, karena tidak ada pilihan lain dalam peta politik, dia mengendorse pasangan katakanlah Pramono dan Rano Karno untuk menghadang pasangan Ridwan Kamil dan PKS yang diendorse oleh Istana, dan akhirnya menang dengan bantuan anak-anak Abah. Prabowo dengan Anies tidak pernah bertemu sejak Pilpres ya, bukan sejak Pilpres, sejak pengumuman pemenang lah, waktu dia mengguncang-guncang bauh Anies ya, nggak pernah bertemu. Lalu Prabowo dengan Jokowi sering bertemu, dan berapa kali Jokowi sowan bahkan hadir di PSI. Tetapi politik tidak sesederhana itu. Tiba-tiba Pak Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong yang jelas-jelas sahabat dekat Anies Baswedan, dan Anies berkampanye soal Tom Lembong ini, bahwa Tom Lembong tidak bersalah, dan hadir di dalam beberapa kali sidang. Jadi menarik kan? Lalu Ferry Amsari mengatakan bahwa kasus Tom dan kasus Hasto itu pesanan orang tertentu
kelihatan tuh kaos nomor 7, ya kan? Itu ya. Jadi menarik, ya kan? Menarik ya. Coba itu konstelasi yang menarik ya, kita mau bahas. Saya mau bahasnya pelan-pelan, ya. Ferry Amsari ada sutradara di kasus Hasto dan Tom Lembong, pelakunya nomor 7. Saya mau membaca dari ini dulu ya. Dari sana kita akan bergerak, ya. Akan bergerak bahas satu-satu. Kalau memang pesanan Solo, kenapa kok pesanan ini kemudian tidak dituntaskan? Kan begitu jadinya. Oke. Coba kita baca itu dulu ya, biar kita lihat apa yang dikatakan Ferry Amsari ini, ya. Ferry Amsari curiga ada sutradara di kasus Hasto dan Tom Lembong, pelakunya nomor punggung 7. Oke. Suara.com, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai kecurigaan publik mengenai adanya politisasi hukum dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong adalah hal yang wajar. Ia bahkan mengisyaratkan adanya sutradara atau aktor kuat yang sedang memainkan peran di balik layar. Menurut Ferry, sorotan publik tak bisa dilepaskan dari konteks hak prerogatif presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto. Wacana pemberian amnesti oleh presiden memicu tanda tanya besar. Wajar saja publik menilai begitu ya, karena konstruksi pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu soal amnesti dan abolisi memang itu adalah hak prerogatif presiden, kata Ferry, ya. Ia menjelaskan secara historis amnesti biasanya diberikan untuk kejahatan politik berat seperti makar atau pemberontakan, bukan kasus pidana biasa. Hal ini membuat wacana amnesti untuk Hasto syarat dengan muatan kepentingan politik, namun Ferry juga menyajikan analisis yang lebih dalam. Kalau diduga itu berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini, agak berat ya, kenapa dia berikan amnesti kalau dia adalah pelaku rekayasanya? Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan seperti itu, ujarnya, mengisyaratkan adanya kekuatan lain yang lebih besar. Kondisi serupa ia lihat dalam kasus Tom Lembong, di mana ada wacana pemberian abolisi atau penghentian perkara. Ferry menilai konstruksi hukum pada kasus Tom Lembong di pengadilan tingkat pertama sangat janggal. Kebetulan publik melihatnya kacau betul konstruksi dalam kasus di pengadilan negeri di tingkat pertama. Dugaan memang aktor yang sama sedang bergerak, karena kebetulan dia orang ini berbeda pandangan terutama dengan Pak Presiden Jokowi ketika itu, ungkapnya. Saat didesak untuk menyebut siapa aktor yang paling mungkin berada di balik dugaan politisasi hukum ini, Ferry memberikan jawaban yang penuh teka-teki dan langsung memicu spekulasi liar. Ia tidak menyebut nama, melainkan sebuah kode nomor punggung. Itu karena banyak nomor 7-nya, mungkin David Beckham dan Eric Cantona ya, siapapun yang nomor punggungnya 7 lah, ucapnya sembari bercanda, meninggalkan misteri besar bagi publik untuk menafsirkannya. Misteri sih tidak ya, sebenarnya dia tidak indirect ya, dia mengatakan 7 itu it could be possible presiden ke-7. Nah, sobat era sekalian, kalau kita misalnya memegang banyak analisis seperti ini, ya maka kemudian kita akan tanya, kok gagal ya pesanan dari Solo ini, atau digagalkan Prabowo Subianto sebagai presiden? Ini kan menarik. Apa yang menyebabkan Prabowo dengan kewenangan konstitusionalnya menggagalkan pemidanaan terhadap Hasto dan Tom Lembong? Sementara Hasto dan Tom Lembong diduga adalah pesanan Solo kasusnya. Pesanan nomor punggung 7 yang tadi David Beckham atau Eric Cantona. Kok dia nggak menyebut Cristiano Ronaldo ya, yang lebih terkenal sebagai CR7. Pesanan Cristiano Ronaldo CR7. Nah, jadi saudara sekalian, ada macam-macam ya. Saya ingin memulai dari Anies dulu. Kenapa Prabowo kemudian memberikan abolisi kepada Tom Lembong, yang artinya bahwa dengan abolisi ini Tom Lembong tidak hanya bebas dari rutan Cipinang, tetapi juga dia dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Clean. Dan nanti kalau dia dinominasikan sebagai menteri atau pejabat publik lainnya yang mengharuskan tidak pernah dihukum berdasarkan karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, maka Tom Lembong tidak kena ranjau itu, tetap dia qualified untuk jabatan publik karena dia diabolisi. Ini menarik. Padahal kita tahu bahwa Tom Lembong adalah sohib sangat dekat Anies Baswedan. Saya tidak tahu ya, rasanya tidak ada yang mengalahkan kedekatan Anies Baswedan dengan Tom Lembong siapapun ya. Kadang-kadang kita juga cemburu, ini Anies sama Tom Lembong perhatian banget. Di Pilpres hanya dengan Tom Lembong dia bisa jadi upin ipin ya, TikTok bareng ya.
sama-sama cakep, sama-sama ganteng, sama-sama mewakili kelas menengah ke atas, ya, muka celing-celing dan lain sebagainya. Gitu. Jadi orang tahu bahwa ini seperti two side in one coin jadinya. Walaupun menarik ya, satu keturunan sana, satu keturunan sini ya. Tapi itu simbolisasi bahwa persahabatan itu tidak mengenal batas-batas etnisitas, keyakinan dan lain sebagainya. Jadi paling tidak Anies dan Tom Lembong membuktikan bahwa persahabatan sejatinya itu ya di luar sekat itu semua. Tom yang Tionghoa, Katolik, Anies yang Arab, descendant, kemudian juga seorang Muslim, tapi bisa kompak dengan Tom Lembong. Nah, Prabowo pasti tahu itu, karena itu faktor Anies nggak mungkin tidak menjadi take it into consideration, ya kan? Take it into account, nggak mungkin, pasti take it into account. Nah, persoalannya adalah kira-kira apa ya yang diharapkan dari Anies atau Prabowo mengharapkan dengan mengeluarkan abolisi tersebut. Saya ketika diinterview oleh Edi Mulyadi mengatakan bahwa salah satunya adalah, saya percepat tempo saya karena ini ngomong tanpa teks dan kemudian harus berpikir analisis dan lain sebagainya. Saya mengatakan adalah Prabowo khawatir ekonomi tambah buruk karena semua indikator ekonomi pada kuartal atau semester pertama di tahun 2025 ini buruk semua. Vonis terhadap Tom Lembong itu akan membahayakan bisnis proses di sini, ekspor impor misalnya, karena bisa jadi kemudian rekanan-rekanan eksportir atau importir itu menganggap wah ini bahaya karena kok kegiatan bisnis biasa bisa dipidanakan, padahal tidak jelas kerugian negaranya, tidak ada mens reanya, uang tidak mengalir ke Tom dan lain sebagainya. Jadi ada faktor itu yang barangkali membuat Prabowo mau main catur sama Anies Baswedan. Selebihnya, saya mendapatkan dua fenomena. Ada orang yang mengaku dari sebuah badan intelijen, ya, saya tidak menyebut spesifiknya, yang mengaku ingin bertemu Anies. Dia mengatakan begini, Anies itu anak ideologisnya Prabowo. Sabar saja, tahun depan pasti akan ikut juga, akan gabung pemerintahan. What? Dalam pikiran saya. Tapi rupanya hal yang sama dikatakan juga oleh Syahganda Nainggolan. Anies sebaiknya gabung dengan Prabowo. Nah, kalau saya mengatakan, ya, kalau mau pakai pragmatisme, ya Anies akan sangat berguna bagi Prabowo. Ya, he is very workable, ya, for Mr. Prabowo. Why? Karena Anies punya pengalaman, punya kekuatan, punya massa dan lain sebagainya, dan bisa bekerja teknikal sifatnya sebagaimana yang dia buktikan sebagai gubernur DKI. Atau sebelumnya Menteri Pendidikan. Dia barangkali bisa mengendalikan jalannya pemerintahan, kemudian bisa juga diutus ke luar negeri dan lain sebagainya, whatever his positions. Tapi memang permasalahannya tetap di Gibrannya nanti. Tapi kalau Gibran di-impeach, kemudian Anies masuk paket seperti itu, why not? Misalnya, makanya saya katakan, walaupun Refli Harun sudah mendeklar dirinya tidak akan masuk dalam pemerintahan, kendati pun misal ditawari, sampai 2029 apapun jabatannya, tapi itu tidak berlaku kalau ada turbulensi politik yang memungkinkan kemudian kekuatan berubah. Tapi kalau Gibran is still there, maka secara moral saya mengatakan pemerintahan Prabowo sangat pragmatis ketika menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau Gibran is not there anymore, itu barangkali lain persoalannya. Jadi salah satu indikator turbulensi itu adalah Gibran is not there anymore, dan apalagi kalau digantikan oleh Anies misalnya, wah itu akan mengubah sebuah konstelasi dan itu akan menggambarkan politik itu memang dinamis. Tapi dalam dinamisasi politik itu value tetap harus diperjuangkan. Makanya saya dorong orang-orang baik untuk direkrut Prabowo instead of orang-orang jahat, orang-orang korup berada di lingkar kekuasaan yang sudah terbukti pada masa pemerintahan Jokowi mereka adalah orang-orang korup dan jahat. Itu satu hal. Jadi menurut saya adalah bisnis proses yang ditakutkan Prabowo terganggu, terutama misalnya investasi, berkelindan dengan kemungkinan dia menjalin sebuah kode rahasia dengan Anies Baswedan. Itu
Itu yang bisa saya lihat dulu ya. Oke. Sebenarnya kan Prabowo kan tidak harus tersinggung sama Anies. Masa mental presiden hanya sampai segitu saja, dibilang 11 dari 100 sampai demikian tersinggungnya. Toh lebih banyak orang yang mengatakan dia jenderal pecatan. Saya nggak habis pikir kok bisa jadi presiden, seperti yang dikatakan Agung Gumelar, kemudian pernah disindir oleh LBP, itu saja dimaafkan semua. Bahkan dia dipecat oleh Wiranto, itu pun dimaafkan semua. Masa hanya dengan kata-kata 11 dari 100 dia tidak bisa memaafkan? Kecil sekali, kerdil sekali kalau begitu Prabowo. Nah, kalaupun sekarang dia belum berkomunikasi, saya kira jelas karena Anies belum memiliki kekuatan real di dalam politik Indonesia. Tapi jangan lupa, dia terus bergerak. Sudah ada gerakan rakyat dan lain sebagainya. Karena kekuatan Anies itu adalah kekuatan yang lebih real dan lebih ideologis serta lebih bekerja. Sementara kekuatan-kekuatan lainnya, kekuatan established yang ya tinggal menunggu jatah jadi komisaris, jatah jadi itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bergerak sudah dengan motif uang dan jabatan. Kalau kelompoknya Anies karena belum merasakan uang dan jabatan, bergeraknya itu masih murni, ya. Tetapi besok kalau berkuasa ya mungkin sudah berbeda lagi, namanya manusia kan, wataknya beda-beda. Oke. Kemudian dengan Mega Prabowo, Prabowo dan Mega itu nggak ada masalah. Bahkan Prabowo menawarkan Megawati untuk masuk kabinet. Dalam konteks ini, ya, Megawati dan Prabowo itu pernah menjadi pasangan dan kemudian pernah saling mengkhianati. Jadi satu-satu. Prabowo dikhianati Megawati karena melanggar perjanjian batu tulis untuk mencalonkan dia sebagai presiden di 2014, ya, ketika dia mau menjadi wakil presidennya Megawati. Kemudian Megawati mengkhianati Prabowo, Prabowo mengkhianati Megawati, bukan mengkhianati tapi mencuri, menyalip dari tikungan dengan mengambil Jokowi dan Gibran yang notabene adalah kader PDIP untuk menjadi wakil presidennya dan pendukungnya. Jadi mereka sudah saling mengkhianati, tetapi lucunya hubungan pribadi mereka ya tetap baik-baik saja, komunikasi di antara mereka terjalin. Itu terutama karena Prabowo mau berendah hati menemui Megawati walaupun dia yang jadi presiden, karena dia merasa dia lebih muda, ya, kelahiran tahun 51, Mega cuman tua kira-kira tahun 47, ya, 47 ke 51, beda 4 tahun saja, tetapi dia berendah hati untuk menemui Megawati yang maaf kata notabene menjadi presiden belum pernah dipilih oleh rakyat secara langsung, kan dia menggantikan Gus Dur saja sebagai presiden karena Gus Dur di-impeach. Yang pernah dipilih langsung oleh rakyat ya SBY dan Jokowi, terlepas bagaimana cara pemilihannya, dan Prabowo. Jadi saudara sekalian, tidak ada, cuma ganjalan Megawati adalah kalau dia mau mengendorse Prabowo dan masuk dari kabinet, ada Gibran di sana, ada pengaruh Jokowi yang begitu besar di sana. Maka dugaan saya adalah ke depan ini kita akan lihat apa tukar tambah antara Megawati dan Prabowo. Tidak mungkin tukar tambahnya hanya pembebasan Hasto saja. Tukar tambahnya akan semakin besar. Prabowo menginginkan Megawati dan PDIP mendukung, mengendorse pemerintahan Prabowo, mau di dalam maupun di luar itu soal lain. Tetapi Megawati pun akan meminta sesuatu. Nah, yang sudah terlihat adalah pembebasan Hasto. Oke. Yang berikutnya, ada yang mengatakan bahwa selamanya itu tuntutan Megawati yang paling berat yang akan bisa disepakati adalah mengganti Sigit Listio. Bisa jadi Sigit Listio sebagai Kapolri, ya. Konon katanya yang mau menggantikan sebagai Kapolri sudah ada, orangnya sudah naik dari bintang 2 ke bintang 3. Kalau jadi bintang 3 ke Kapolri selesai, orang tersebut sudah disiapkan, dan orang tersebut kebetulan ada darah Kopassusnya dari ayahnya. Oke. Dan bisa jadi dalam paket itu juga impeachment terhadap Gibran, mungkin tidak di tahun ini, 2 atau 3 tahun ke depan. Begitu saudara sekalian. Menarik. Jadi dari semua permainan catur ini, walaupun Prabowo sowan ke Jokowi, Prabowo tidak ngajak Jokowi dalam main catur ini. Dalam soal amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong. Bahkan sebaliknya, dia memotong keinginan nomor punggung 7 untuk memenjarakan 2 orang ini yang dulunya akrab sekali,
tapi kemudian sekarang menjadi musuh bebuyutan. Hasto sebelum di penjara kerap sekali mengkritik Jokowi, dan Tom Lembong kita tahu dulu anak emasnya Jokowi, sering hadir di luar negeri menjadi interpreter yang canggih karena lulusan Harvard University. Tetapi sekarang dia menjadi orang yang ya tidak disukai, tetapi dibebaskan juga. Menarik kan? Karena itu saya katakan for this time ya, ada permainan catur di antara Prabowo, Megawati dan Anies. Yang catur yang paling kentara itu adalah Prabowo dan Megawati, dan Anies hampir masuk dalam gelanggang catur tersebut, tetapi Jokowi tidak diajak dalam permainan tersebut. Permainan tersebut bisa jadi asik-asik saja ya, tetapi tentu akan membuat para pendukung Jokowi akan makin curiga terhadap Prabowo. Tidak heran ada kader PSI yang sudah mulai menyuarakan pemakzulan terhadap Prabowo karena kecewa membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Begitu sobat RH sekalian yang bisa saya update sedikit ya. Ini sekedar omongan warung kopi saja, nanti kita cari data-data yang lain ya. Oke. Kita bacakan yang baik saja. Ini saya tunggu gebrakan Prabowo di HUT RI ke-80, sepertinya akan ada sesuatu. Benar, saya juga berpikiran itu. Jokowi nggak diajak ya. Kemudian keren, cadas. Kemudian apa lagi ya? Pernyataan Tom setelah keluar tahanan akan tetap melakukan perlawanan. Iya, tetap. Perlawanan kepada siapa? Kan perlawanan pada orang-orang yang menzalimi dia. Siapa yang menzalimi dia? Nomor punggung 7 David Beckham atau Eric Cantona kalau menurut versi Ferry Amsari kan begitu. Kemudian dengan adanya amnesti ke HK, apa bukan malah jadi kayak Three Musketeer, PSMJW? Kan saya udah bilang tadi, permainan catur itu diantara PS, M, dan A jadinya, bukan JW nggak diajak begitu. Karena ada Tom Lembong, kalau nggak ada Tom Lembongnya baru kita bilang permainan diantara tiga ya. Politik itu dinamik banget Bang R. Iyalah, masa kita gara-gara dinamis lalu kemudian kita tidak menganalisisnya day to day. Hari ini analisis kita mungkin nanti besok bisa jadi ternyata ada fakta baru, kita terpaksa mengatakan waduh kemarin kurang lengkap, A+, ya kan begitu. Masa kita tunggu nanti ya, kita tunggu akhir bulan. Nggak bisa begitu kan, karena kita perlu saling mencerdaskan ya. Kemudian Anies dibawa-bawa, aneh aja lu punya pikiran begitu. Mana ada gunanya Anies coy di Indonesia. Nah, ini kalau nggak suka sama orang ya jangan terlalu berlebihan juga. Gimana coba, saya ini jarang memuji orang ya, tapi mengatakan Anies nggak ada gunanya, nggak punya kualitas, aduh, Anda terlalu berlebihan lah ya. Saya kira dia salah satu manusia Indonesia terbaik dari sisi kualitas ya. Kualitas saya katakan ya, bahasa Inggrisnya baik, kemampuan retorikanya baik, bicaranya baik ya. Dengan usia yang 56 tahun sebenarnya dia sudah mencapai peak performance untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi kan God hand, garis tangan Tuhan mengatakan lain ya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Setelah Prabowo sowan dan makan bakmi di Solo, tiba-tiba Prabowo mengutus Dasko menemui Megawati membahas pembebasan Hasto dan Tom Lembong. Apakah ini instruksi dari Solo? Ya nggak mungkin lah, masa instruksinya berbeda ya. Jadi Prabowo sedang menggunakan politik yang diajarkan oleh Jokowi, yaitu sen kanan belok kiri. Itu aja sederhananya. Jadi politik sen kanan belok kiri. Itu saja saudara sekalian, yang mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cheers.